Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ibu mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kesukarelaan anak-anak untuk hadir dan berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya adakah di sini anak-anak yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Puji syukur atas kehadiran Allah telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kepada kita semua untuk mengadakan kegiatan bimbingan kelompok yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum ya? Baik. Sebelumnya berarti belum pada ngerti ya apa sih arti dari bimbingan kelompok, maksud dan tujuan dari bimbingan kelompok? Belum, Bu. Nah, sebelumnya jadi bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan kelompok yang mana pemimpin kelompok itu menyediakan informasi untuk mengarahkan agar berjalannya diskusi antar anggota kelompok. Nah, supaya apa? Supaya efektif. Maksud dari kegiatan bimbingan kelompok ini supaya kalian itu bisa menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun komentar-komentar positif bagi kita ya anak-anak sekalian. Nah, selain itu juga bisa mengapresiasi atau memberikan ide-ide, gagasan atau wawasan yang bisa memperluas pengetahuan. Dengan hal seperti ini kita bisa lebih aktif dan membuat keberanian diri kita tuh bertambah gitu. Misalkan kayak yang tadinya berani terus yang tadinya nggak berani untuk maju, sekarang bisa lebih berani untuk maju dan memberikan pendapat-pendapat yang ada dalam diri gitu. Nah, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan waktu ya anak-anak, karena kita kan supaya tidak mengganggu waktu kalian, waktu belajar, karena kan ini di sela-sela waktu jam kelas ya, lagi jam kosong gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Kita gunakan kesepakatan waktu mau berapa lama? 10 menit. 10 menit cukup ya anak-anak? Cukup. Baik. Nah, tadi kan sudah Ibu jelasin tuh sedikit-sedikit tentang bimbingan kelompok, terus tujuan dan manfaatnya. Nah, anak-anak di sini ada nggak sih yang mau bertanya mengenai tentang bimbingan kelompok atau sudah paham? Paham. Sedikit paham, Bu. Boleh dijelaskan lagi, Bu? Boleh. Jadi intinya tuh bimbingan kelompok itu seorang pemimpin kelompok itu memberikan informasi-informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan seperti materi, terus penjelasan maksud dan tujuan seperti itu. Itu dalam bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya sebelumnya
kita belum saling mengenal satu sama lain ya anak-anak. Nah sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Aulia Asyifa, biasa dipanggil Ibu Aul. Nah dari anak-anak sendiri boleh perkenalan diri dari sini, boleh? Nama saya Fatwa Linda, Bu. Nama saya Jalali Nintias, Bu. Alhamdulillah, Bu. Para Ini, Bu. Baik. Nah kalian udah paham belum sih arti duduk melingkar seperti ini? belum. Nah, jadi manfaat dan tujuan dari duduk melingkar seperti ini itu supaya kita semakin akrab, saling mengenal satu sama lain antara teman satu dan teman yang lainnya, gitu ya. Oke, udah paham ya? Lalu kan kita sekarang udah saling akrab nih, saling mengenal satu sama lain. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita hari ini mau membahas tentang topik permasalahan yaitu overthinking. Nah, anak-anak di sini sering nggak sih ngalamin overthinking gitu? Sering ya. Nah, itu ketika apa sih waktunya overthinking itu? Apakah pagi, siang, atau malam, atau kapan waktunya? Malam lah, Bu. Mau tidur, mau tidur. Nah, biasanya kayak gitu yang dipikirin apa sih anak-anak? Coba dari Alenda boleh? Masa depan, Bu. Masa depan ya? Kalau dari Zahra, Takut nggak bisa membahagiakan orang tua, Bu. oh, takut tidak bisa membahagiakan orang tua. Iya, Bu. Terus Fadilah, Tugas, Bu. tugas. Kalau Clara, Simple sih, Bu. apa? Mikirin besoknya mau ngapain. Oh, besoknya mau ngapain, jadi bingung besoknya mau ngapain. Kalau ini Bingung besok cita-cita kita jadi apa gedenya, atau dewasanya kita jadi apa. oh iya. Berarti sama-sama mayoritas bingung mikirin masa depan. Iya, Bu. Nah, sebenarnya overthinking itu apa sih? Overthinking itu tuh sebenarnya suatu pemikiran kita yang sebenarnya kita khawatirkan dan hal itu belum terjadi. Nah, overthinking itu biasanya malam ya anak-anak, kalau anak-anak semua. Iya, Bu. Ya benar. Karena di waktu malam itu kan sunyi ya, sunyi, kayak sepi, terus Bisa meresap. nah kadang-kadang bisa nangis ya. Ya. Karena aduh gimana ya ini mikirin tugas belum selesai, terus aduh besok bisa nggak ya bahagiain orang tua Zahra ya, terus bingung mau ngapain, kayak mana dan lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya hal yang wajar, cuman overthinking itu juga ada dampak negatifnya loh anak-anak. Pengen tahu nggak apa dampak negatifnya? Apa, Bu? Dampak negatifnya itu kalau kita seringkali memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yaitu overthinking itu tadi, kita tuh bisa merasa kecemasan yang berlebihan. Terus selain itu juga kita bisa merasa debar-debar jantungnya, ya nervous gitu loh, kayak orang takut. Terus akhirnya kan kadang-kadang bisa menyebabkan insomnia, kayak nggak bisa tidur gitu kan. Iya, Bu. Nanti nggak bisa tidur, lama-lama ketiduran, taunya bangkong besok paginya. Nah kan biasanya kayak gitu ya. Nah udah gitu overthinking itu juga ada dampak positifnya juga loh. Dampak positifnya tuh ketika kita memikirkan masa depan, jadi kita punya target atau cita-cita yang bisa kita buat acuan. Oh aku tuh nanti bisa jadi ini, misalkan jadi seorang guru gitu ya, berarti aku harus gimana nih caranya supaya dapat ilmu-ilmu pengetahuan yang baru atau pelajaran-pelajaran yang lain seperti itu. Itu dampak positifnya ya, karena semuanya itu kan ada dua ya anak-anak.
ada dampak positif, ada dampak negatif juga. Ya, tapi kalau overthinking itu terlalu berlebihan, itu juga bisa menyebabkan depresi. Nah, makanya untuk mengurangi overthinking itu coba kita latih dengan banyakin minum air putih atau air hangat gitu. Terus kalau lagi overthinking itu juga bisa juga ditulis di buku atau di kertas kayak gitu. Biar apa ya, overthinking kita tersalurkan. Oh, malam ini overthinking tentang masalah tugas. Oh, kita tulis aja tuh tugas hari ini apa ya, nanti kita tulis supaya ingat gitu. Terus coba sih anak-anak, tadi kan ibu udah menjelaskan tentang overthinking nih. Apa sih yang didapat dari anak-anak dari penjelasan yang tadi? Coba dari ini. Kalau menurut saya ini Bu, overthinking yang berdampak positif itu bagus ya, dalam artian kita kedepannya sudah tahu nih persiapan yang harus kita siapkan untuk masa depan kita. Misal kita seperti Ibu yang sampaikan tadi, menjadi guru gitu. Jadi dengan menjadi seorang guru otomatis kita harus banyak ilmu. Berarti ilmu itu harus kita dapatkan dari mana, Bu? Jadi dengan overthinking menambah pengetahuan kita untuk menyiapkan diri kita. Seperti contoh ketika kita ingin menjadi seorang guru. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Luar biasa ya jawabannya dari Aini. Terima kasih, Bu. Bagus banget gitu. Tadi sudah dijelaskan dan bisa diterapkan ya anak-anak. Coba kalau dari Clara pendapatnya gimana? Ya, dari permasalahan-permasalahannya teman-teman tadi yang bisa diambil itu ya, kita jangan terlalu memikirkan yang belum terjadi, dan itu semua juga bisa dilewati semua. Nantinya kalau ada tugas ya harus dikerjain, jangan ditunda-tunda terus itu. Luar biasa ya jawabannya Clara. Coba kalau dari Fadila gimana nih pendapatnya? Cukup, Bu. Oh, cukup paham. Alhamdulillah. Dari Zahra? Cukup paham juga. Jadi tadi bingung bukan ya? Nanti boleh ditanyain lagi ya kalau ada yang bingung. Coba kalau dari kalian Sama seperti Clara tadi, Bu, tidak boleh berlebihan dalam memikirkan hal yang belum terjadi. Oke. Baik, berarti bisa ditarik kesimpulannya bahwasanya anak-anak tadi setuju ya dengan kita sependapat gitu ya, bahwasanya kalau overthinking itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan kesimpulannya itu kalau overthinking itu bisa membantu kita untuk mengingat tugas-tugas, terus mengingat misalkan ada PR atau apa, tapi juga nggak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan tadi yang seperti Ibu sampaikan bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan, nanti mengganggu waktu istirahat tidur, mengganggu kerja otak kita karena terlalu capek memikirkan hal-hal yang belum terjadi, seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, baik, pertemuan kita mungkin bisa sampai di sini saja. Nah, sebelum itu Ibu akan menanyakan perasaan-perasaan gimana sih anak-anak setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Seru, senang, Bu, dan juga lebih tahu tentang overthinking itu tadi, Bu. Biar nggak ada kepikiran lagi kalau bisa. Semoga kedepannya nanti anak-anak bisa menyaring dan meresapi materi-materi yang sudah dibahas pada pertemuan kali ini ya anak-anak.
Nah, oke, baik anak-anak, sudah banyak sekali ya tadi pembahasan yang sudah kita bahas di sesi bimbingan kelompok kali ini. Tadi juga sudah disimpulkan pokok-pokok pembahasannya tadi kan. Nah, mungkin cukup sekian bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini. Lalu nanti kalau misalkan anak-anak butuh dan ingin melakukan sesi bimbingan kelompok untuk selanjutnya, bisa kabarin Ibu ya. Ya, Bu. Nah, nanti kira-kira topik selanjutnya apa bisa dikomunikasikan lagi. Nah, Ibu mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kesukarelaannya, terus kesediaannya untuk melakukan sesi bimbingan kelompok ini kepada anak-anak. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sama-sama. Nah, sebelum kita menutup pertemuan pada pagi hari ini, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.